Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Siti Lastu di Learning Journal yang ke-12. Nah teman-teman, langsung saja kita bahas pada pertemuan yang ke-12 ini. Nah, presentasinya membahas tentang merancang pesan yang menginspirasi, memahami motivasi, dan ceramah. Nah, apa itu ceramah? Ceramah itu adalah pidato tentang agama dan sebagainya oleh seseorang di hadapan banyak pendengar gitu atau audiens. Nah, ceramah ini adalah salah satu metode lisan dari dakwah yang banyak dipraktekkan dalam masyarakat gitu. Nah, ceramah atau pidato ini berbicara di depan halayak umum atau audiens yang banyak. Nah, kemudian kalau motivasi itu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Nah, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Nah, ada juga nih persamaan ceramah dan motivasi ya. Pertama itu adalah tujuan. Tujuannya itu sama-sama memberikan informasi. Kemudian yang kedua metode. Metodenya itu disampaikan secara lisan. Dan yang ketiga adalah struktur. Nah, terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian ada bahasa. Bahasa ini menggunakan bahasa yang persuasif dan membangkitkan semangat belajar. Kemudian yang kelima adalah dampaknya. Dampaknya itu mendorong perubahan sikap dan perilaku audiens ke arah positif dalam proses pembelajaran gitu. Kalau tadi persamaan, sekarang adalah perbedaan. Dari segi karakteristik yang dakwah dulu nih. Yang pertama itu penyampaiannya satu arah dari pembicara kepada pendengar. Yang kedua, fokus pada transfer pengetahuan atau informasi. Yang ketiga, sering digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan atau keagamaan. Sekarang karakteristik dari motivasi. Yang pertama itu bersifat internal dan eksternal ya. Yang kedua mendorong individu untuk bertindak atau belajar gitu. Yang ketiga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk lingkungan, tujuan pribadi, dan penghargaan. Nah teman-teman, ada juga nih pentingnya menyusun pesan dengan tepat. Yang pertama itu keterpaduan dan kesederhanaannya. Dan yang kedua ketepatan dan konsistensinya. Yang ketiga kita harus menghindari penggunaan bahasa yang berlebihan. Yang keempat hindari eufemisme atau double speak gitu. Yang kelima, hindari bahasa yang menyinggung. Dan yang keenam, memperhatikan audiens. Sekarang langkah-langkah dalam menyusun pesan motivasi nih. Yang pertama itu harus ada identifikasi tujuan pesan. Yang kedua memahami karakteristik audiens. Yang ketiga struktur pesan yang efektif. Yang keempat gunakan prinsip komunikasi motivasi. Yang kelima pilih media yang tepat. Yang keenam evaluasi dan umpan balik. Sekarang contoh isi pesan ceramah saya ambil dari teman yang presentasi. Misalnya, pendidikan adalah pondasi yang sangat penting dalam membangun peradaban dan karakter manusia. Dalam Islam sendiri, kita diajarkan untuk menuntut ilmu sejak dini hingga ajal menjemput. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini adalah contoh ceramah tentang pendidikan. Sekarang contoh isi pesan ya, dari motivasi. Saya juga ambil dari yang presentasi. Misalnya, meskipun belajar matematika itu sulit, dengan semangat dan bantuan media seperti PowerPoint, kalian bisa lebih mudah memahami materi. Jangan pernah menyerah karena setiap usaha akan membuahkan hasil. Ingat teman-teman, keberhasilan dimulai dari kemauan untuk mencoba dan terus belajar. Nah, ini adalah contoh motivasi belajar berdasarkan penelitian metode ceramah dan media PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah penyampaian public speaking oleh teman saya yaitu Saroh yang menyampaikan tentang hisab akhirat atas kenikmatan duniawi. Nah, dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, melalui ayat ini sesungguhnya Allah hendak memperingatkan kepada kita agar tidak lalai dan terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai-sampai melupakan akhirat. Nah, sebab kematian itu pasti datang serta pertanggungjawaban kepada Zat pemberi nikmat mesti kita lakukan kelak. Jadi jangan sampai terjadi penyesalan oleh kita di kemudian hari hanya karena kita terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada Learning Journal, dan mohon maaf apabila ada perbedaan waktu ya, karena ini sudah malam dan tadi itu memang masih siang ya. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.